Tugas komunikasi bisnis saya di masa mendatang dengan membuka usaha kedai kopi atau cafe shop. Nama Yakub Andi Santoso, NIM 20210115 kelas C Wates. Strategi pemasaran, strategi segmentasi pasar dalam pemasaran kopi dalam memulai usaha kedai kopi atau cafe shop. Konsumsi masyarakat Indonesia memang terus meningkat hingga 1,3 kg per kapita per tahunnya. Namun jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat yang konsumsinya mencapai 4,3 kg per kapita. Austria 7,6 kg per kapita dan Belgia 8 kg per kapita. Sebagai negara penghasil kopi keempat terbesar di dunia, seharusnya Indonesia tidak kalah dengan negara-negara importir kopi. Dengan begitu, seharusnya kita tidak kesulitan untuk mendapatkan biji kopi terbaik. Ini adalah peluang untuk meningkatkan tren konsumsi kopi melalui strategi pemasaran yang tepat. Bisnis kedai kopi atau kafe akan berhasil apabila menerapkan strategi pemasaran berikut ini. 1. Mengutamakan kualitas produk. Meskipun harga kopi relatif lebih mahal dibanding produk sejenis, tapi apabila cita rasa dan aroma kopi dapat memuaskan konsumen, hal ini akan menjadi kelebihan pada sebuah kedai kopi atau kafe. 2. Kepuasan pelanggan. Dari pintu masuk ke dalam kafe hingga tetes kopi terakhir, konsumen harus bisa merasakan keunikan dalam pengalaman mencicipi kopi. 3. Inovasi. Menciptakan ide kreatif dan inovatif dalam menambahkan pilihan produk atau jasa dengan menambahkan rasa yang berbeda pada kopi, menambahkan menu makanan dan juga menjadi salah satu yang pertama dalam menyediakan fasilitas seperti internet, toilet, musola, dan juga tempat untuk parkir. 4. Pemilihan lokasi. Memilih area atau lokasi yang strategis, terutama di lingkungan yang dekat dengan kampus, sekolah, dan fasilitas publik. 5. Eksistensi di media sosial. 2 cara untuk memperkuat eksistensi di media sosial yaitu dengan cara meningkatkan engagement di media sosial dan beriklan. Dengan seringnya melakukan posting produk setiap harinya di seluruh akun media sosial dan lanjutkan promosi dengan memperbanyak kuis berhadiah, voucher kopi atau giveaway lainnya. 6. Luncurkan promo untuk hari-hari tertentu. Meluncurkan promo diskon, misalkan target market adalah pekerja kantoran. Jadi dalam 25% kopi dan cemilan pukul 8.30 sampai 21 WIB. Dengan begitu konsumen akan tertarik untuk datang. 7. Membuat website. Membuat desain dan konten yang menarik, upload dengan foto-foto, menu makanan dan minuman yang disajikan, serta informasi harga dan juga memuat artikel edukasi seputar kopi dan kuliner. 8. Memposisikan kedai kopi atau cafe shop sebagai rumah ketiga. Sejak awal, ciptakan sebuah cafe shop sebagai rumah ketiga bagi semua orang yang bepergian dari rumah dan tempat kerja. Jadi, kedai kopi bukan sekedar tempat untuk membeli secangkir kopi, melainkan sebuah tempat berkumpul untuk bersosialisasi dan berdiskusi, terutama bagi para pelajar dan para profesional muda. Pengalaman dan atmosfer yang unik dan menenangkan ini menjadi konsep yang sangat kuat sehingga konsumen merasa sangat tertarik. Strategi penentuan pasar. Pemasaran kafe menjadi salah satu aspek yang harus direncanakan. Pemasaran yang tepat akan sangat mempengaruhi perkembangan bisnis. Pemasaran ini sangat berkaitan erat dengan target pemasaran.
Tim pemasaran harus dapat memperoleh target market yang pas. Dalam mencapai target ini ada beberapa yang dapat dilakukan. Strategi penentuan pasar. Pertama, menentukan konsumen. Dapat dikelompokkan menurut kekuatan ekonomi berhubungan dengan harga produk yang akan ditetapkan. Dalam hal ini, harga makanan dan minuman dikelompokkan berdasarkan kemampuannya untuk menjadi target market. 2. Memahami kebutuhan pasar. Mencari informasi yang banyak tentang kebutuhan konsumen. Memperkenalkan produk dari kafe dapat dilakukan misalnya dengan cara menyebar brosur, memasang spanduk, atau memberikan promo. 3. Menganalisa kebutuhan pasar. Dari analisa kebutuhan pasar dapat diketahui ketertarikan target dan masyarakat terhadap keberadaan kafe. Untuk market, kafe yang berkonsep jadul mungkin tidak perlu banyak modifikasi. Pada segmen ini hanya membutuhkan kenyamanan dan ketenangan saja. Sedangkan jika tertuju pada kaula muda, maka harus memiliki konsep yang harus selalu berinovasi. Misalnya menyediakan tempat yang instagramable. Strategi penentuan posisi pasar. Strategi penentuan posisi pasar. Penentuan posisi pasar yaitu strategi dalam merebut posisi di benak konsumen. Strategi positioning bertujuan untuk membangun suatu kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Positioning memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran. Melakukan positioning bukan hal yang mudah. Hal ini harus dipikirkan secara matang mengenai apa yang akan dilakukan perusahaan atau pebisnis untuk menanamkan persepsi kepada konsumen, yaitu dapat dengan cara strategi penentuan posisi pasar. Edukasi, maksudnya edukasi kepada masyarakat atau konsumen kalau kopi itu bukan sekedar minuman biasa, tapi juga banyak manfaatnya. Kita juga mengizinkan konsumen untuk meracik kopi sendiri dengan dibantu barista, yaitu orang yang pekerjaannya membuat dan menyajikan kopi kepada konsumen. Dengan tujuan agar konsumen bisa mendapat pengalaman meracik kopi dengan alat modern yang diantaranya ada drip method yang berfungsi sebagai penyaring kopi agar kopi dapat menetes di bejana kopi. Selanjutnya ada vakum yang berfungsi untuk menghasilkan secangkir kopi tanpa ampas. Lalu presso yaitu alat membuat espresso. Komunikasi dan sharing. Bahkan terkadang kita juga ngopi bareng dengan para pelanggan tertentu di tempat lain. Akhirnya jadi tambah akrab dan kemudian mengajak mereka untuk datang ke kafe kita, mengadakan trip ke kebun kopi. Di saat kita belajar atau diberi edukasi oleh pemilik kebun kopi, di sana cara menanam kopi sampai memanen kopi yang baik. Terima kasih, salam sehat dan kompak selalu. Kulon Progo, 29 Mei 2021.